Sekolah menengah kejuruan Negeri 5 Pekanbaru Riau sudah nyata terbukti sekolah favorit karena keterampilannya profesional dan berdisiplin, bekerja keras, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri dan memiliki keunggulan, mampu bersaing dalam dunia usaha di tingkat nasional dan internasional, menghadapi masyarakat ekonomi Asia. Janji siswa inspirasinya dan menambah semangatnya. Mari kita pertahankan SMK 5 bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pertama kami, Gibuk. Apa tuh Kak Gibuk? Gibuk tuh gibah buku deh. Gibah halal tuh. Iyalah, gibah halal lah, kupas tuntas apa-apa aja yang ada dalam suatu buku di 4 part termewek atau teremosional gitu deh. Emang kita mau bahas buku apa sih Kak hari ini? Hari ini kita bahas buku Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Bukannya Kak buku itu tuh buku top 1 ya Kak? Oh, jelas dong. Ini nih bukunya tuh kayak agak-agak emosional kita tuh membacanya ya. Apalagi untuk seorang kakak yang suka sejarah. Sejarah? Kakak suka sejarah emangnya? Suka lah. Apalagi ini kan latarnya kayak 90-an gitu ya. Jadi agak-agak ada bau-bau zaman-zaman Orde Baru, bau-bau zaman-zaman kayak dimana Indonesia tuh masih kayak di ambang batas hancur atau tetap. Tapi Kak, sampul bukunya sangat menarik ya Kak? Iya, mungkin kalau buat beberapa orang-orang yang menilai buku in the cover gitu kan, orang pasti kayak, apa sih buku ini tentang apa sih? Kayak aneh kali bentuknya gitu. Padahal ini tuh sangat amat, bagus sekali sih kalau untuk kami para pecinta fiksi sejati. Ini jangan tanya lagi nih. Coba buka lu lah, Dim. Apa-apa aja sih, Dim? Apa aja isinya? Boleh. Ini Kak, ada quotes katanya. Kasih dulu, Dim, quotes, Dim. Quotes di buku ini. Kepada mereka yang dihilangkan dan tetap hidup selamanya. Asik, slebel. Kelas Sekali buku nih. Dari awal aja kita tuh udah kayak, buku nih enak, kalian pasti kalian harus baca sih. Sebagai penonton sejati sehidup semati harus membaca buku Laut Bercerita ini. Dan BTW, buku ini udah ada di perpus ya deh. Wah, kalian bisa baca free sih sebenarnya kan. Iya. Daripada beli ya kan. Kapan lagi kan? Ya. Buku top 1 loh nih teman-teman. Iya, top 1. Top 1. Kapan lagi coba kan kalau beli berapa Dim? Ada sekitar 100-an lebih. 100 lebih lah ya. 100-an lebih gitu. Nah, sekarang udah ada di perpustakaan kita, Perpustakaan Pelita Rumbai SMK Negeri 5 Pekanbaru. Jadi bolehlah kunjung-kunjung baca-baca ya kan. Oh iya Kak, ini aku mau nanya nih Kak. Siapakah nama karakter utamanya nih Kak? Oh, karakter utama di sini tuh Dim, Laut Dim. Ya sesuai namanya lah ya. Oh, jadi kisahnya kayak lautnya bercerita gitu ya Kak? Iya, Laut Bercerita ini bukan berarti laut asli yang ngomong gitu ya, Dim ya. Laut nih tokoh utama dalam cerita nih, Dim, gitu. Aktivis-aktivis pergerakan pada zaman itu gitu, Dim. Ini aku kan lagi buka-buka buku lagi nih kan Kak. Ketemu quotes lagi nih Kak. Ada quotes lagi, memang ngeri buku ini nih. Quotesnya Kasih dulu, bagus Dim. sih, keren sih. Matilah engkau, mati, kau akan lahir berkali-kali. Ya, khas pada zaman Orde Baru yang kita tahu ya, Khairil Anwar pun juga ada sebut kata ini dalam puisinya ya kan. Jadi memang khas Orde Baru kali sih ceritanya, Dim. Agak-agak gitu. Apalagi kan laut ini ditangkap, terus disiksa, dilarung, di laut juga gitu mah. Agak-agak gimana sih, potek gitu hati bacanya dia kayak kesal jiwa sih. Jujur ya bukunya memang bagus. Dari covernya juga bisa dibilang menarik gitu kan Kak. Apalagi kan
orang bisa menilai lah kan Iya, dari dari dia udah top one-nya tuh, iya, dengar top one, top one dengar buku bestseller aja best kayak seller gitu. kayak beli gitu kan. Nah, Yang kita ke Gramedia nih kan, iya. pastikan buku ini ada gitu. Iyalah, namanya juga buku bestseller. Dipajang di depan lagi tuh Kak. Iya, memang Kapan lagi gila kita? buku Nah. nih sih yang. Oh ya, ini kan udah dibaca nih sinopsisnya nih kan. Di Jakarta, Maret 1998 di sebuah senja gitu katanya. Di sebuah rumah susun di Jakarta, mahasiswa bernama Biru Laut. Keren juga sih namanya, Kak. Iya, namanya keren. Aduh, tapi sayangnya ini tuh sad ending loh. Gitu kayak please jangan Kakak nggak ulangi. boleh ngasih spoiler ya. Oh iya lupa ya Allah ya Allah ya Allah. Tapi jujur ya, menurut kakak nih apa yang membuat kakak tertarik sama buku nih? Satu yang buat yang untuk para pencinta sejarah yang kayak apa sih namanya kayak penasaran sama masa-masa Orde Baru tuh, ini tuh buku sangat mewakili perasaan penasaran kita gitu. Apalagi kan kayak selalu ini suka karya-karya Pramoedya Anantatur yang pada zaman itu tuh kayak karya-karya orang yang terkemuka tuh kayak diilegalkan untuk beredar gitu deh. Jadi dia tuh nggak boleh cetak buku gitu pada zaman tuh. Oh ya nih Kak, di mananya? Apa perasaan kakak baca buku nih? Kesal sih Dem, serius. Tapi ada di awal-awal itu pastinya antusiasme Kak tuh tinggi, apalagi pas tahu ternyata latar waktunya nih 1990-an gitu. Dan jadi kayak ayolah baca. Ini loh yang selama ini kau penasaran kan, ayolah baca yuk. Gitu deh. Itu sih yang buat kakak kayak aduh gitu, bacalah yuk. Tapi ya jujur ya, Dimas sudah baca nih buku nih kan. Setiap baca buku ini kan ada tuh bait-bait kayak tulisan sastra yang membawa kita kayak ada di sana gitu Kak. Iya, Kadang bingung gitu kan, kok tiba-tiba baca kok udah part ini aja nih kan. Iya. Kok kayak kita baca buku ini kayak gampang terbayang gitu karena susunan katanya bagus gitu Kak. Jadi kayak seakan-akan kita tuh ada di situ melihat semua kejadian yang dirincikan dalam buku, padahal itu sebenarnya enggak, cuma cerita yang kita baca gitu ya kan. Baca sih sebenarnya. Tapi memang gila, ini buku keren banget. Gue kasih rating 10/10. Serius, ini memang gitu. Kalau saya kasih rating nih buku Kak 9/10 Kak. 9/10 dia. Ngapa -1 kan? Itu Kak tahu kan apa yang terjadi kan? Aduh, agak-agak makanya harus baca sih. Menurut kami harus baca. Ya Allah, berkelutu tahu gitu. Kayak kalau kalian udah baca emosinya dapat, percaya. Coba sih kita baca di sinopsisnya deh. Sinopsis ya. Yang di belakang aja. Nah nih. Yang di belakang kan coba tadi kan udah kan yang di Jakarta nih kan. Iya, coba nih Jakarta Juni 1998. Keluarga Arya Wibisono seperti biasa pada hari Minggu sore memasak bersama, menyediakan makanan kesukaan Biru Laut. Sang ayah akan meletakkan satu piring untuk dirinya, satu piring untuk sang ibu, satu piring untuk Biru Laut, dan satu piring untuk si bungsu Asmara Jati. Mereka duduk menanti, tapi Biru Laut tak kunjung muncul. Di sini nih mulai kayak awkward gitu ya, dia kayak gitu. Jadi memang kami merekomendasikan sangat buku ini gitu. Dia tuh ceritanya tuh ada berbau-bau keluarga, persahabatan, jadi dia kayak percintaan juga ada, jangan salah lagi buku ini ada percintaannya nih, nampaknya aja kayak gini nih nampak aja latarnya aja ya yang tahun 98. Tapi percintaannya lebih good sih daripada buku remaja pada biasanya ya. Ini sangat-sangat disarankan lah ya untuk pembaca-pembaca baru gitu ya Dim ya, apalagi kayak buku nih, jadi jangan kayak tertipu gitu sama ini jelek kali. Gak ada umurnya sini Dim. Nggak ada ya? Nggak ada, berarti tapi kan iya, jangan spoiler Dim. Oh iya, ada satu fakta loh Kak, yang karakter si Lautnya memiliki kelebihan gitu Kak. Apa? Karena mamanya suka masak ya kan. Iya dia. Si Laut ini memiliki indera penciuman namanya, penciuman yang tajam gitu kan Kak. Iya. Jadi kan kayak ternyata kan dia juga memiliki kelebihan yang beda gitu kan Kak, nggak nyambung sama
jurusan dia kan. Iya, nggak sebagai aktivis masa Iya. ada orang indah penciumannya tuh Ingat, kayak gitu tajam kan. yang biasanya Tajam. dimiliki seorang koki gitu Iya, ya kan. cocok sih gitu kan. Kira-kira karakter apa aja yang kakak suka dari Laut Bercerita ini selain laut gitu ya kan? Oh, Kak juga suka Brahman, kan atau tapi pokoknya namanya disingkat Bram gitu. Suka Bram, Kinan, dan sama Anjani. Wes, Anjani sih. Dia. Aduh, definisi cewek cantik aktivis tuh. Aduh. Pokoknya yang untuk yang suka cewek pendek, cantik, Anjani lah obatnya kan. Tapi kita pula nggak tahu pula yang apa yang enggak, kita tuh nggak akan tahu pula kalau kita tuh nggak baca bukunya gitu kan. Tapi jujur nih kak, ini buku plot twist banget kak, Iya, serius. iya serius. Padahal kalau tuh udah senang kali lo buka. Gini loh, gini. Kayak Deng. Kayak gitu ya. kita tuh kayak dibawa ke perasaan yang bisa Yang- dibilang mau berhenti tapi nggak bisa tapi nggak gitu. bisa gitu karena Kayak kita tuh kayak, penasaran apa yang terjadi selanjutnya. Iya, pas cocok kali sih untuk menggambarkan kalau kita baca nih buku ya. Jujur ya kalau mau baca buku nih harus punya waktu luang sih. Iya. Soalnya kalau udah baca buku ini nggak mau Nggak mau berhenti. Iya ya pas tuh Diem. Kok aja sampai kadang ya waktu itu kalau nggak salah bacanya kan pas masih sekolah ya, nggak Nah. libur kan. Serius orang guru menjelaskan kayak Kak baca, tapi itu sebenarnya tak patut dicontoh ya guys ya. Cuma karena ya itulah kalau baca nggak mau berhenti kayak kata Dimas sebelumnya kan Dim, kalau Iya. baca nggak mau berhenti ya udah. Jadi disarankan adanya waktu-waktu luang-luang itu harus cepat sih membaca. Kalau Dimas tuh kak baca waktu siap sholat isya kan, nggak sadar udah jam 12 malam aja kak. Iya Dem, memang kayak, wih kok kayak gini ya? Awal gitu kayak udah sampai kayak gitu kan, nantilah salaman lagi, Iya, salaman nantilah lagi selembar lah, lagi pasti. gitu kan. Paling- Selembar lagi lewat nanti lah 5 menit lagi, tengok jam kan 5 menit lagi lewat juga 5 menit tuh. Ya kayak paling berhenti karena haus gitu Iya, kan. Tapi iya. cepet-cepet kak, Iya, kan kayak udah penasaran buka gitu lagi, kak. buka lagi gitu. Buka lagi kan. Iya. Ya Ya gitu lah kan. penasaran sih kalau kita baca itu nggak serius deh. Jadi sangat recommended untuk orang-orang yang suka sejarah, tapi bukunya tetap supaya kita tuh bisa mengerti inti buku ini ya memang lah usia bukunya nih 18 plus. Supaya kita tuh tahu kayak oh gini ya bukunya. Jadi ini nggak ngerti loh dibaca anak-anak umur 7 tahun nggak ngerti bukunya nih. Buku yang bisa dibilang cukup umur sedikit. Sedikit. Oh ya kak. Sedikit apa Dim? Sedikit. Tapi kak ada bisa dibilang halaman yang kayak kita tuh bacanya kayak biasa aja tapi Ada. itu udah di spoiler besar kak. Iya, jadi hati-hati aja baca buku ini sebenarnya udah banyak spoiler di dari TikTok, awal gitu kan, di IG. Tapi yang namanya seorang pembaca buku tuh tidak akan terpengaruhi oleh spoiler. Sebelum dibaca teman-teman janganlah dengarkan spoiler yang bisa bilang beredaran gitu kan. Nah, bukunya kan buku bestseller gitu bisa dibilang ya kan. Orang juga ada banyak juga orang nge-review kan bagus-bagus ya Iya, katanya kan relate gitu. Memang bagusnya baca sih, nggak usah dengar spoiler. Ya sayang kali soalnya Ya, bukunya spoiler memang tuh- sebagus itu. Ya spoiler tuh kita tahunya awalnya, tengahnya, akhirnya itu aja kita tahu kan. Ya, paling-paling kayak apa aja lah kejadiannya Iya. gitu kan. Ya nanti. mana tahu awal menjelang tengah kan ada juga lagi tuh beberapa part-part yang unik gitu kan menjelang awal sama dari menjelang prolog ke konflik kan pasti banyak adegan-adegan yang oke gitu kan. Jadi memang disarankan bacanya nih nggak usah tengok spoiler dulu, nggak usah percaya spoiler. Nanti Karena spoiler nyesel tuh, karena ya ceritanya Allah. memang seplot twist gitu kan Kak. Seplot twist itu Gitu. dan seenak itu. Jadi ada baiknya ya kan. Ada baiknya kita tuh baca memang dari awal sampai akhir. Jangan ketipu spoiler. Spoiler bilang happy end rupanya sad ending tuh memang sakit hati kali. Emang iya. Kakak kasih spoiler apa maksud kakak? Enggak, kan kakak bilang kalau misalnya kadang kan ada spoiler tuh yang bilang, ya ini tuh happy ending lah gini-gini. Pas kakak baca rupanya sad ending. Itu Kid Hurt kakak Iya. udah banyak buku-buku kayak Iya, gitu dari kayak gitu. Kayak mau lemper aja gitu Ya, kayak itu spoilernya bohong kali sih sumpah. kayak capek-capek kita beli bukunya gitu kan Iya, ini karena rupanya dari spoiler gitu kan. sayang kali gitu kan. Itu sih sayangnya satu kan. Terus satu lagi buku bajakan juga dan Iya. sekali sih untuk Jangan ya buku membeli buku bajakan ya teman-teman. Iya, karena- Mending kita hargai penulisnya Iya, gitu ya iya, kan. Pas tuh Diem karena kan buku bajakan nih apa sih menurunkan martabat seorang penulis gitu kan.
kalian beli bukunya murah, sedangkan dia tuh nulisnya kita nggak tahu nih 3 hari 3 malam Malam kah 3 tahun 3 abad nggak tahu lah kita kan, masa kalian beli dengan buku yang kualitas buruk. Aduh, mau kalian baca yang warnanya abu-abu gitu Iya, is. kalau kakak nggak mau sih diem baik nggak minjam di perpustakaan kita aja Iya, ya kan kan. perpustakaan kita kan lengkap Iya, gitu kan. nggak tahu pun itu ada kan. Jadi Gitu. Tapi kan Kak, bisa dibilang di buku ini part yang paling Kakak suka yang mana? janganlah ditanya gitu deh. Sedikit aja, sedikit yang Kakak ingat gitu bisa dibilang. Part yang kakak Nah. suka tuh pas zaman-zaman laut jumpa Anjani ya, itu tuh kan. Oh, yang bagian romantis-romantisnya Iya, ya. Emang Aduh. romantis sih. Menurut aku sebagai yang suka romance juga, ini sangat romantis ceritanya. Walaupun ceritanya tuh romansnya tuh cuma tipis-tipis gitu kan. Tipis-tipis nggak terlalu Cuman di apa kali lah ya. memang romansnya tuh memang masuk kali gitu ha. Tapi Kak, di sini nih banyak puisi atau Puisi, quotes kayak- jatuhnya nih ya Kak. Itu kayak puisi atau kayak Puisi. surat-surat gitu kan. Keren sih bukunya Kak, bisa Coba bikin. kita bacain nggak sih agak sebait 2 bait gitu kan. Ini Dimas ketemu tuh bacain, Kak Tan bacain. di partnya Ciputat gitu kan di Iya. tahun 991. Iya. Mana? Puisinya kayak di judulnya gini, di hari kematianku. Di hari kematianku, nyalakan apimu, karena satu jiwa yang kandas tak akan menghilangkan rindu pada keadilan. Menyentuh ya gitu kan Kak. Menyentuh lah Di hari dia. kematianku gitu kan. Nyalakan apimu, katanya kayak maknanya mungkin Kayak, di hari kematian gitu kan, Iya. kita tuh tidak boleh padam semangatnya gitu. Iya, pas diem nggak boleh Nah. padam semangat kita itu. Karena bisa dibilang kan karena satu jiwa yang kandas gitu kan, tak akan menghilang rindu pada keadilan. Memang iya diem. Bisa dibilang gitu kan bagus Nyatanya sih. itu memang kayak gitu deh. Soalnya kemarin aja tuh udah banyak ya nyawa-nyawa pembela keadilan tuh yang udah nggak ada lagi gitu kan. Dan itu ternyata nggak membuat keadilan tuh kayak ada gitu Dim. Bukan berarti orang pembela keadilan ini mati, keadilannya ada nggak gitu dia Dim. Jadi Iya. aduh, aja lah buku nih we. Serius we, ini enak kali nih we, serius. Minusnya paling-paling kelempar dikit aja bukunya karena emosi. Sakit hati gitu kan. Emosinya dia bukan karena ceritanya jelek atau apa ya, karena Iya, ceritanya tuh memang sebagus alur itu. ceritanya tuh kayak membuat emosional kita tuh kayak meningkat tajam, kayak udah mati aja fix sih mati aja nih yang ini kayak gitu. Apalagi kayak ada satu karakter yang bisa dibilang kayak nggak mungkin sih dia, nggak tapi mungkin. itu jadinya. Itu yang dalangnya. Ternyata ada dalangnya. Ada dalangnya gitu. Apa sih part yang nggak dimasukkan dari buku tuh kayak bagian dia dikejar-kejar yang yang lari-lari itu nggak sih dari Ah. Jakarta ke Sumbar, ada Iya, Sumbar juga iya, ya ke kan? Sumbar, iya. Ya, ke Sumbar pindah-pindah gitu pindah-pindah kan. ke kota gitu, tapi Iya. ujung-ujungnya ketangkap Ketangkap juga juga, gara-gara si dia gitu kan. Iya, Nggak- iya udah dah. Kapan Emang, lagi? iya. Kadang emosi tapi memang bagus sih ceritanya. Iya, ceritanya emosinya tuh bukan karena bukunya jelek, bukan karena kata-katanya, tapi memang alur ceritanya tuh yang buat kita tuh jadi kayak, wih gini loh gitu. Jadi supaya kalian tuh bisa tahu rasa emosi kami tuh kayak mana, kalian harus baca sih. Direkomendasiin banget sih, serius. Banget. Bisa dibilang gimana ya Kak? Bukunya bagus sih, bagus banget loh bisa dibilang ya kan. Kakak emang lagi pas baca buku ini ada nggak Kak pakai musik gitu ha? Oh, sejauh tuh belum ada lagi dia. Direkomendasi ya teman-teman iya, baca. baca Kadang kan buku. ada lah orang yang nggak suka Iya, baca iya. buku dengar musik kan. Kalau Dimas kan tipikal orang yang suka dengar musik. Dengar pas musiknya tuh musik sad gitu kan, nggak Iya, lagu-lagu iya, sad iya. gitu kan, kayak kebawa emosi. Iya Dim, tapi ada juga kan beberapa part dikasih tahu judul lagu yang bisa buat kita tuh masuk dengan ceritanya tuh gitu. Ada kayak lagu The Beatles ya. Iya, The Beatles harus baca sih biar kalian tuh biar tahu loh ini loh lagunya yang cocok untuk baca buku ini gitu. Tapi bagi kakak, ada nggak kakak merasa kurang sama buku nih? Sejauh ini nggak ada sih Dim. Paling cuman yang agak-agak galau itu ya alurnya Iya, aja agak ya kan. galau sama yang Iya, itunya yang- aja ya kan. Kalau Dimas kayak mana? Ada yang kurang Ke- suka atau ada yang kurang? Kurang enggak sih, lebih ke kayak bisa dibilang plot twistnya tuh kayak terkejut gitu kan, enggak kayak Iyalah. shik shock gitu kan. Nah, shik shock gitu kan. Nah, Iyalah. karena gitu. Bukan ke buku, bukan ke penulis, bukan ke kata-kata, bukan ke fisik buku, lebih ke
cerita, Ceritanya. lebih ke alurnya. Itu aja sih yang buat kita kayak agak gimana sih gitu. Agak-agak gimana gitu ya. Menurut Dimas nih apa aja sih yang bisa kesimpulannya lah gitu, atau apa yang bisa Kesimpulannya diambil gitu. apa ya? Bingung. Kalau Dimas sih gimana kesimpulannya ya, Kak? Buku ini menceritakan kayak seorang mahasiswa gitu yang berjuang demi keadilan gitu kan. Jadi bagi teman-teman gitu kan, jangan pantang menyerah gitu. Kita bisa mengambil makna dari bukunya tuh jangan menyerah. Habis itu ada sih sahabat, Kak. Persahabatan paling dominan di cerita Iya, ini. paling dominan ya. Kayak ternyata sahabat itu berpengaruh itu ya kan, Kak. Ternyata. Jadi bagi teman-teman yang udah punya sahabat kita bersyukur gitu kan. Iya aja. Ya Jangan pas kita udah baca buku ini kita agak shock gitu gitu juga kan. dengan sahabatnya gitu ya kan. Ya kan, ini gitu kan, Iya. aduh. Abis itu buku ini juga kalau teman-teman bisa bilang memperjuangkan suatu hal tuh jangan setengah-setengah. Iya. Harus cocok. dikejar sampai dapat, sampai titik penghabisan kalau bisa. Iya deh, cocok pas dia. Abis itu, Kak, apa lagi ya yang menarik lagi di ceritanya? Iya. Yang menarik bagi Kakak. Oh iya, ada satu lagi yang belum kita bahas. Asmara Jati, Kakak Oh lupa iya, dia ya. ada adeknya loh. Lawan ini punya adik loh. Asmara Jati namanya. Coba Dimas kasih sedikit kayak spoiler tipis-tipis. Di Asmara Jati ini bahasa apa sih, Dim? Asmara Jati udah jelas dari bahasanya kayak apa nih bahasa? Tahu kayaknya tuh kayak pas di part Asmara Jati ini cerita tentang apa gitu, kayak tentang biru laut masih hidupkah, atau tentang mencari biru laut, atau tentang Lebih kalau ini kan kita udah bisa lihat ya di sinopsisnya kan Jakarta 2000. Nah, 2000 udah lewat. Di ceritanya kan si laut itu udah menghilang gitu bisa dibilang. Bisa dibilang nah di sinopsis yang Jakarta Juni 1998 kan udah diceritain tuh kan. Tapi biru tak kunjung muncul gitu kan, Kak. Udah tau lah teman-teman apa yang terjadi lagi ya kan. Iya, tapi itu sangat recommended sih untuk kita baca. Jadi kita tuh supaya kita tuh tahu kemana sisi biru. Gitu sih. Si biru. Gitu, kemana sisi biru. Itu part paling penting ya teman-teman, yang bagian Asmara Jati itu jangan kelewatan. Iya. Walaupun bisa dibilang udah nggak bahas si laut gitu kan tiba-tiba. Enggak si laut yang bercerita gitu. Si laut tapi masih nyangkut laut juga. Nyangkut laut, tapi memang bagus gitu, Kak. Jangan kira di Asmara Jati nggak ada cerita romance ya. Ada, Kak. Iya, ada cerita romance juga di Asmara Jati. Ada cerita cinta-cinta aja. Abis itu juga membahas tentang Asmara Jati yang pengen jadi dokter kata. Dokter ya kan? Iya. Tenaga medis. Itu tenaga medis ya? Oh ya, tenaga medis. Sangat sih, Dim. Itu sesuai lah ya kan. Iya. Tercapai gitu cita-citanya ya kan. Abis itu kan orang tuanya Asmara Jati dengan laut itu juga apa kan, Kak? Kayak orang tuh sangat amat mendukung anaknya gitu. mendukung anaknya. Terus orang tuh kayak apa ya? keluarga ceramah. Ceramah. Mikir apaan ceramah? Cemara. Ya, keluarga cemara. Bukunya pengen baca ulang sih lagi nih, Iya, Kak. Kayak pengen baca ulang kita sih. Kalau ada waktu luang Harus baca sih, bertengkar lah kita. Apa lagi? Itu aja, Dim. Ada lagi kesimpulan udah kita bahas. Oh iya. Apa? Asifah belum sampaikan. Kita berdua belum perkenalan loh. Udah dibahas semua ya. Udah dibahas, ending belum kenalan. Kok gini ya, Dim ya? Aduh. Oh ya, boleh lah nggak Dimas kenalan dulu nih? Siapa nama kakak? Nama kakak Siva. Siva aja. Ya, Nurul Asyifa. Dan jangan tanya dari kelas berapa. Muak dengan pertanyaan itu. Udah lanjut aja lah, Dimas. Ya, kalau saya Dimas Andrian Saputra. Kalau bisa dibilang kalau teman-teman pengen cari tahu saya, bisa lah teman-teman cari di IG saya gitu ya kan. Paid promotion dia biar jadi seleb. Salah dia nih. Lanjut lah. Apa yang mau dilanjut lagi? Iya, di mana mau dikunjungi Dimas? Tadi Dimas bilang mau kenalan sama Dimas, boleh follow IG Dimas, tapi boleh, tinggal cari aja Dimas Andrian gitu kan. Iya. Dimas Andrian ya benar, Dimas Andrian aja nanti muncul tuh wajah
bisa bilang senyuman manis gitu, senyuman manis Dimas loh, wallpaper Masa iya? profilnya memang gitu. Oh, Nanti bisa lah teman-teman like gitu kan. Kak Sipa nggak ada IG, Instagram ada gitu kan? lah, seorang seleb seperti Sipa harus ada IG. Oh iya, teman-teman bisa kunjungi juga IG Perpustakaan Pelita Rumbai, ya kan? Oh ya, perpustakaan Pelita Rumbai aja, iya itu. Bisa tolong ya di follow-nya ya teman-teman. Oh ya, biar kita tuh tahu ada info buku-buku baru apa sih yang udah ada, koleksi apa sih yang udah ada gitu. Jadi supaya nggak simpang siur. Ini kan kita udah bahas nih Laut Bercerita. Mau bahas buku lain juga nggak Kak? Next time. Next time buku apa ini kira-kira kan? Itu Kira-kira masih dulu. Secret. Masih secret. Secret. Jadi tetap stay tune di video kami, tunggu terus. Mudah-mudahan kami diberikan waktu luang untuk men-tag video-video gibuk lainnya. Bisa dibilang ditunggu aja ya Iya, gibuk ditunggu aja selanjutnya, gibuk karena selanjutnya. gibuk selanjutnya menarik soalnya. Pasti menarik lah, Dim. Menarik. Harus tonton sih. Harus tonton. Gimana? Tutup kita lagi? Ya, tutup lagi, Dim. Tutup. Gas. Dah, gas. Oke. Gimana tutupnya nih ha? Bingung lah. Udah dibuka nggak ditutup? Tutup. Mah Ya, bingung gimana? sendiri. Gimana ya bagusnya ya Kak? Apa, Dim? Dimas Sebelum- lah. Dimas Iya, tadi kan udah buka loh. Masa Dimas nggak mau tutup? tutup ya Dimas males tutup, Kakak lah tutup. Kan udah awak yang buka, awak juga yang tutup. Udah Kan nyampe. Susah dia. tutupnya. Main dia nih. Susah gitu tutupnya Kak. Ya lah tutup ya lah ya. Baiklah teman-teman, udah bisa dibilang sampai di sini sajalah kita membahas gibuknya. Gibuk. Bisa dibilang teman-teman bisa nunggu gitu ya kan. Gimana Kak, mau ada kata-kata untuk Iya. menutup? Ada? Kata-kata hari ini dong Kak. Ya kata-kata hari ini dong Kak sih. Iya sih. Ayo apa nak? Ada kata-katanya? Jangan pernah menyerah. Dan seperti yang bilang tadi, kalau kita memperjuangkan keadilan tuh jangan setengah-setengah. Demi Indonesia apa yang enggak kan dia. Ya gitu ya. Udah. Dan teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.